Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada sesi ini kita akan memulai kuliah di pertemuan yang ketiga atau keempat tentang estimasi parameter regresi. Meskipun sebenarnya dalam nanti baik tugas maupun penggunaan dari analisis regresi ini untuk estimasi sebenarnya nanti Anda semua biasanya lebih banyak menggunakan perangkat lunak software yaitu SPSS atau eViews. Tetapi pada sesi ini saya akan menjelaskan dulu yang penting yang nanti harus Anda pahami adalah asumsi dasar dari regresi atau secara umum dari model ekonometrika ya. Jadi nanti ketika Anda menggunakan perangkat lunak, Anda sudah paham dari sisi the do and the don't-nya atau apa yang boleh atau apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Baik, saya akan share tentang penjelasan konseptual dari estimasi parameter regresi. Di sini kenapa regresi sederhana? Karena dalam contoh ini yang kita gunakan adalah regresi dengan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Untuk regresi yang berganda nanti kita diskusikan. Dan regresi berganda nanti ketika ini nanti ada contoh penghitungan secara manual ya, meskipun tidak sepenuhnya manual, nanti kita gunakan Excel, tapi sebenarnya biasanya cara atau metode itu digunakan secara manual, tetapi kalau datanya banyak nanti kalkulator Anda itu agak kerepotan. Jadi ini sekali lagi ini hanya ilustrasi ya, contohnya ini ilustrasi karena dalam nanti kalau kita mulai masuk ke tugas maka Anda akan mengerjakan atau melakukan estimasi parameter regresi itu dengan perangkat lunak, bisa SPSS atau eViews ya. Baik, kita mulai dulu. Yang populer dalam penggunaan analisis regresi itu yang sering digunakan adalah ada dua sebenarnya, ada OLS, ordinary least square, ada ML atau maximum likelihood ya. Tetapi saya akan sedikit jelaskan tentang metode OLS ini. Meskipun kalau nanti saya di penjelasan slide ini ada di buku Gujarati yang Basic Econometrics yang chapter 3 ya, chapter 3-4 saya gabung. Jadi nanti Anda kalau cari referensi dari PowerPoint ini atau video ini itu berarti di buku Gujarati yang Basic Econometrics ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Metode OLS ini yang paling sering digunakan adalah paling gampang. Paling gampang kenapa? Karena seperti yang nanti yang kemarin Anda lihat dalam sifat dasar regresi, ketika menulis notasi regresi selalu ada yang disebut sifat stokastik yang menunjukkan bahwa setiap variabel itu mempunyai atau mengikuti distribusi normal atau mempunyai error term atau disturbance. Nah, disturbance atau error term ini kalau dalam metode OLS ini berusaha diminimalkan. Intinya metode OLS itu adalah meminimalkan jumlah kuadrat error term atau kalau ditulis dalam notasi matematis seperti ini ya. Baik, ringkasnya begitu. Kalau nanti Anda baca di buku Gujarati ada penjelasan secara matematis yang lebih banyak. Nah, kemudian asumsi dasar dari model regresi, sifat dasar regresi ini juga atau asumsinya disebut juga populer dengan BLUE, Based Linear Unbiased ya. Atau ada yang salah atau bukan unbiased tapi unbiased estimation. Sifat dasar ini adalah asumsi dari model regresi yang baik. Apa regresi yang baik itu? Yang pertama prinsip linearitas. Jadi garis regresi seperti yang Anda tahu, dilihat di video sebelumnya, garis regresi itu selalu linear. Itu menunjukkan bahwa persamaan regresi itu ya linear. Linear apanya? Linear variabelnya
dan linear parameternya. Nah, model besar regresi itu asumsinya yang nanti kita akan kerjakan tuh yang seperti ini. Kalau nanti misalnya betanya tidak linear itu misalnya beta 1 kuadrat atau beta 2 kuadrat. Atau itu ketika parameternya yang tidak linear. Kalau variabel yang tidak linear misalnya x-nya x kuadrat, yang berarti nanti bentuknya bukan garis linear tapi misalnya parabol ya. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, untuk setiap nilai x ada nilai y yang sesuai. Karena analisis regresi ini merupakan analisis sampel berpasangan, jadi setiap nilai y pada satu sampel selalu ada nilai x. Ada kondisi ketika nanti misalnya Anda menggunakan SPSS itu ada missing data ya, missing data. Sebenarnya secara prosedural atau secara asumsi missing data ini tidak bisa kita lanjutkan untuk kita analisis, tetapi ada metode-metode tertentu untuk mengisi dari data yang hilang tadi, karena asumsinya apa? Karena tetap harus ada. Kalau ada nilai X-nya, nilai Y-nya juga harus ada. Kemudian ini yang tadi yang kemarin sudah kita distribusikan yang kemarin sudah kita diskusikan. Nilai variabel Y harus berdistribusi normal. Ya, bila tidak terdistribusi normal, ada nanti model yang regresi lain, misalnya logit, probit, tapi itu kita diskusikan nanti pada isus yang berbeda. Kemudian jumlah pengamatan itu observasi n-nya, ya, n-nya itu harus lebih besar dari jumlah variabelnya. Ya. Jika jumlah variabel ada 3, maka jumlah observasi atau sampel minimal adalah 4, meskipun nanti kita pakai kesepakatan rule of thumb ya, bahwa jumlah observasi untuk regresi sederhana nanti n-nya minimal 10. Ya. Kalau regresi berganda kita pakai minimal 15 supaya variasinya ini kelihatan. Nanti kita diskusikan tentang variasi. Nah, ini di poin berikutnya ini. Variabilitas nilai X adalah positif. Ini berarti nilai X dalam sampel yang digunakan tidak boleh semuanya sama atau hampir sama. Misalnya datanya itu angkanya sama semua, 3 semua, atau 4 semua. Atau dari 10 observasi, misalnya yang angka 3 itu ada 5, yang angka 4 ada 5. Ya, jadi isinya angka cuma 3 sama 4. Itu biasanya variasinya kurang, dan variabilitasnya kurang. Variabilitasnya kurang. Itu nanti menyebabkan model itu jadi agak susah untuk dijelaskan nanti ya. Nah, kemudian lanjut, model regresi ditentukan dengan benar. Ini artinya bahwa jika variabel Y dan X berhubungan terbalik, atau jika ini modelnya seperti ini, Y sama dengan B1 plus B2 per X ini harus ditentukan dulu dengan tepat. Nanti ada metodenya ya. Kemudian rata-rata residu itu disturbance atau error term itu adalah 0. Cara mengeceknya gimana? Dihitung periksa rata-rata residu. Jika 0 atau sangat dekat dengan 0, maka asumsi ini terpenuhi. Nanti dalam penghitungan nanti akan kelihatan. Resikonya ketika rata-rata residunya tidak 0, disturbance-nya nanti banyak gimana? Ya model regresinya atau model nanti ketika digunakan untuk penaksiran maka akan banyak kelemahannya. Kemudian homoskedasticity residual, yaitu semua gangguan atau residual dengan fungsi regresi memiliki varian yang sama atau tidak terjadi heteroskedastik. Ini misalnya begini, ketika nanti Anda mau menulis skripsi, Anda mencampur, katakanlah Anda mau menganalisis perilaku konsumsi atau besaran konsumsi dari penduduk di kecamatan di Banjarsari misalnya, Banjarsari Solo. Kemudian Anda mencampur antara kelompok masyarakat dengan penghasilan yang menengah dengan yang penghasilan tinggi, dan penghasilan rendah. Anda campur itu. Nah, resikonya akan terjadi apa yang disebut sebagai heteroskedastisitas, karena pola konsumsi mereka yang penghasilannya misalnya per bulan di atas 10 juta akan sangat berbeda dengan mereka yang penghasilannya misalnya katakanlah 5 sampai 10 juta, apalagi yang penghasilannya di bawah 1 juta. Ketika Anda
campur ya responden ini atau data ini jadi satu, maka akan terjadi gangguan residual atau residual yang variansinya nanti berbeda. Sama juga ketika nanti misalnya Anda yang skripsinya keuangan ya, Anda mencampur perusahaan yang karakteristiknya berbeda. Yang manufaktur, misalnya Anda mau analisis tentang bagaimana profitabilitas perusahaan ya dijelaskan oleh market value-nya, oleh harga sahamnya. Nah, kemudian Anda mencampur antara perusahaan yang manufaktur dengan perbankan. Ini kan karakteristiknya berbeda, maka nanti biasanya residualnya jadi heteroskedastik, tidak homoskedastik ya. Nah, itu contoh aplikasinya seperti itu. Kemudian tidak ada autokorelasi dari error term-nya atau residualnya. Autokorelasi ini merupakan hubungan residual antara satu residual dengan residual dari observasi yang lain. Misalnya begini, misalnya katakanlah Anda mau menghitung pengaruh dari pajak, ya, penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, penerimaan pajak ini kan biasanya ada target dan ada realisasi. Yang namanya realisasi pajak itu biasanya dihitung dari target pajak tahun 2020 misalnya. Itu biasanya dihitung dari realisasi pajak tahun 2019 ditambah persentase sekian, misalnya. Katakanlah 2 atau 3% berdasarkan inflasi atau berdasarkan pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Jadi kalau target pajak tahun 2019 berarti dihitung dari dihitung dari realisasi pajak tahun 2018. Target pajak tahun 2018 dihitung dari realisasi pajak tahun 2017 plus something. Berarti sebenarnya ada hubungan, ada pola antara data pajak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Karena tadi faktanya memang itu berdasarkan realisasi pajak tahun sebelumnya. Nah, itu yang disebut autokorelasi atau berisiko terjadi autokorelasi. Kemudian tidak ada multikolinearitas sempurna. Multikolinearitas nanti ya, yang tadi homoskedastik atau heteroskedastik, autokorelasi dan multikolinearitas nanti akan kita diskusikan pada chapter tersendiri, jadi tidak usah bingung dulu. Tidak ada multikolinearitas sempurna. Artinya apa? Hubungan linear antar variabel ini hanya terjadi ketika variabel yang kita gunakan atau regresi yang kita gunakan adalah regresi berganda dengan jumlah variabel independen lebih dari satu ya. Jadi jadi tidak boleh ada hubungan antara variabel independen itu ya. Itu yang disebut multikolinearity. Nah, ini tapi nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian normalitas residu. Jadi setiap disturbance, setiap error term itu harus didistribusikan secara normal. Misalnya ini, bila setiap variabel itu lebih dari 30, maka biasanya sudah terdistribusi normal. Maka kalau ada 3 variabel dengan 1 variabel independen dan 2 variabel independen, maka data minimal yang dibutuhkan adalah 90 observasi. Kalau regresi sederhana tadi saya sampaikan 10 ya, tapi kalau aman itu memang ini ya, berarti kalau variabel independennya 1, dependen 1, berarti observasinya minimal 60 supaya terdistribusi normal. Ini selalu jadi pertanyaan bagi Anda yang nulis skripsi. Nanti ketika analisis datanya tidak normal, biasanya bingung. Ya. Tapi tidak normal nanti ada beberapa sebab juga sih. Ya. Bisa jadi ketika nanti isunya kita berdiskusi tentang regresi logit, ya, kemudian profit tadi, memang asumsi normalitasnya jadi berbeda. Tapi ini kalau data rasio ukurannya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada estimasi parameter regresi. Model regresi, ya ini nanti yang kita hitung ini. Sebenarnya pekerjaannya estimasi itu ngapain, Bro? Nah, pekerjaannya estimasi itu saya ngitung beta 1 dan beta 2. Sebenarnya ya cuma ini. Ya.
nanti kalau regresinya berganda ya beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 dan seterusnya ya. Jadi kalau ini regresinya satu variabel independen ya berarti beta 1 dan beta 2. Nah, ini kemudian formulasi perhitungannya. Untuk beta 2 langsung aja ke sini, sigma xi ini dibagi sigma xi kuadrat ya. Kemudian ini beta 2 nya ya. Kemudian untuk beta 1 hitungnya y bar, ini y rata-rata, dikurangi B2 kali X bar atau X rata-rata. Nah, kemudian yang berikutnya setelah nanti kita melakukan estimasi, sebenarnya ada lagi ngitung varian, kovarian, dan standar error dari beta. Cuma karena saya lihat nanti lebih efisien kalau kita menggunakan perangkat lunak ya, jadi lebih baik kita lewati dulu. Tapi ini konsep yang penting adalah meskipun untuk varian kovarian ya penting, standarnya penting, cuma nanti itu digunakan untuk menghitung atau analisis inferensi atau UGT, UGFT. Nah, ini sekarang kita koefisien determinasi. Apa atau koefisien determinasi itu? Koefisien determinasinya adalah yang disebut sebagai goodness of fit, yaitu untuk melihat kesesuaian antara garis regresi atau garis rata-rata dengan data yang sebenarnya. Lihat di video 2 kemarin, ketika saya membuat garis warna biru dengan warna orange atau warna merah kemarin. Nah, itu yang warna biru itu garis regresi yang sebenarnya dengan data sebenarnya kan yang di orange itu, yang PRF, SRF itu. Nah, pada dasarnya koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel X atau independen menjelaskan variasi dari variabel Y atau dependen. Maka ini nilai koefisien determinasi atau R kuadrat itu antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, maka variasi variabel X sangat kuat menjelaskan variasi dari variabel Y. Nah, kalau diilustrasikan begini, yang YX yang tidak ada, yang R kuadratnya 0, tidak ada hubungan sama sekali seperti ini. Ya. Jadi YX ini yang apa namanya, kemudian saling ada pertemuan ini, ya, garis di arsir, yang lingkaran di arsir ini R kuadratnya kecil, yang R kuadratnya yang besar ya di gambar E ini, ya, karena arsirannya lebih besar, lebih luas gitu. Yang YX ini tidak mungkin karena R kuadrat tidak akan sampai dengan angka 1. Jadi antara 0 sampai 1 tapi tidak akan mencapai angka 1. Kenapa tidak ada angka 1? Karena Anda kan punya disturbance, ada error term yang menyebabkan R kuadrat itu tidak mungkin sampai dengan angka 1. Ya. Baik, kemudian sekarang saya ilustrasikan, ya, saya ilustrasikan bagaimana cara menghitung secara manual, ya, tidak pakai apa namanya software dulu, ya. Pakai software SPSS tapi ngitungnya secara manual. Tapi untuk melihat contoh yang di buku, Anda bisa buka buku Gujarati Basic Econometrics ini di halaman di chapter 3 halaman 79. Di halaman 79 itu di situ ada contoh data dan tabel, kemudian cara menghitungnya sampai dengan hanya ini dihitungnya pakai varian kovarian ya, tapi kita nanti akan skip itu, kita nggak akan pakai itu karena kalau varian kovarian nanti lebih enak kita kerjakan dengan software. Meskipun ini totally semuanya sebenarnya bisa dikerjakan dengan software juga ya. Ini nanti Anda buka di situ di halaman 79, Anda pelajari. Tapi ini untuk memberi panduan ke Anda sedikit untuk menghitung beta 1 dan beta 2 ya. Saya akan contohkan dengan Excel. Ya. Tapi nanti untuk R kuadrat macam-macam nanti kita hitung pakai perangkat lunak aja. Oke. Sekarang kita punya data hipotetikal nih, data yang ya saya ambil data dari buku Gujarati itu juga. Ada pendapatan, ada konsumsi, kita akan
menghitung apa namanya MPC ya, ini teorinya teori MPC, marginal propensity to consume. Pendapatan ini menjadi variabel X ya, atau variabel independen, kemudian konsumsi ya. Konsumsi ini sebagai variabel Y ya. Oke. Nah, kita sekarang mengikuti yang di buku Gujarati tadi ya. Yang pertama kita hitung rata-ratanya dulu. Rata-rata dari X dan Y ya. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Sorry. Kita hitung dulu jumlah totalnya dulu. Hitung jumlah totalnya. Berarti sigma X ya 1700, sigma Y-nya 1276. Kenapa kita hitung ini dulu? Kita hitung totalnya karena yang kita butuhkan nanti X kecil Y kecil itu rumusnya adalah X real ini dikurangi rata-rata. Nah, sekarang kita hitung rata-ratanya, ini N-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sekarang kita bisa hitung untuk apa namanya rata-ratanya, berarti 1700 dibagi N-nya 10 ya. Jumlah dibagi 10 ya. Nah, terus ketemu. Nah, berarti kita sudah nemu sekarang, berarti rata-rata X atau X bar 170, Y barnya 127,6. Nah, untuk menghitung Y kecil maupun X kecil, saya hitung ini X kecil di sini, ini Y kecil, ini kecil. Nah, ini dihitung dengan X dikurangi 170 rata-ratanya tadi. Kemudian Y kecil ini juga dihitung dengan Y real, Y data dikurangi rata-ratanya 127,6. Ya. Terus kita nah ini sebenarnya kan hitungan manual, cuma saya kerjakan pakai Excel supaya cepat saja daripada harus pakai kalkulator. Kemudian yang kita butuhkan adalah X kali Y. Jadi ini kita kalikan X kali Y. Y kecil ya, X kecil kali Y kecil. Kemudian nah, terus kita hitung jumlahnya, karena yang dibutuhkan tadi kan kalau Anda lihat nanti ya di rumus yang ada di yang ada di PowerPoint maupun yang ada di buku ya, rumusnya. Terus ini dihitung totalnya, totalnya sudah belum dihitung. Terus dihitung totalnya, sumnya. Nah, terus kita kemudian yang kita butuh X kecil kuadrat juga, kecil kuadrat. Saya tunjukkan bahwa butuh X kecil kuadrat. Sama dengan X kecil ini dikuadratkan. Ya. Terus hitung jumlahnya, sumnya. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan dulu dengan
ya, apa namanya, ilustrasi tadi ya, ilustrasi di buku. Ya, ilustrasi di buku. Ini kan saya sudah melakukan ini. Nah, ini. Nanti dibuka bukunya. Nah, kita sudah punya X kecil, Y kecil, XI kuadrat, kemudian apa namanya, juga kita sudah hitung YI. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini sebenarnya digunakan untuk menghitung B2. Nah, B2 tadi kan rumusnya gimana? Lihat sini. Sorry, lihat di PowerPoint aja. Oke, cepat. Lihat di PowerPoint. Ini. Nah, ini tadi kan apa namanya? Ini tadi kan, nah ini kita kan sudah punya sigma X kecil Y kecil ini dibagi sigma X kuadrat. Ini untuk ngitung B2. Berarti kita sebenarnya sudah bisa ngitung B2 ya, dari apa, sigma I kecil Y kecil dibagi sigma XI kuadrat. Ya. Sekarang kita hitung tadi. Balik ke Excel lagi. Nah, sigma XI, sorry, di sini yang apa namanya, sigma X Y kuadrat tadi ya, sigma X Y kuadrat tadi dikalikan dengan dibagi dengan ini. Kita lihat dulu, kita ulangi dulu, kita cek dulu. Ini tadi belum. Nah, sigma XI YI dibagi sigma XI kuadrat. Jadi sekarang tinggal kita hitung saja, kita bagi saja. Ini sudah ketemu sigma XI YI-nya 19.980, kemudian sigma XI kuadratnya 3.300. Berarti kita bisa hitung di sini B2 sama dengan 19.980 dibagi 33.000, 0,6045. Kemudian B1-nya tadi hitungnya gimana? B1-nya kita hitung, ini rumusnya ya. Y bar dikurangi B2 X bar. Kita kan sudah hitung tadi. Y barnya rata-rata Y dikurangi B2 rata-rata X. Ya. Dan kita kan sudah punya semua. Satu apa namanya, angkanya tadi sudah punya semua. Nah, ini B1 berarti Y barnya berapa tadi? Sama dengan Y barnya ini 127,6 dikurangi 0,6045 dikalikan kali 170 dengan 4,67273. Jadi persamaan regresinya bisa ditulis di mana? Y sama dengan 24,67273 ditambah 0,605
pakai 3 angka belakang aja ya. X. Ini tadi nah ini sama regresi kita sudah ketemu sekarang. Nih. Jadi estimasi itu sebenarnya pekerjaannya ya menghitung ini, menghitung parameternya sudah ketemu, parameter B1-nya sudah ketemu, B2 sudah ketemu. Itu sebenarnya secara konseptual atau pekerjaan estimasi parameter. Ya. Nanti saya akan buat video untuk bagaimana mengerjakan ini, tapi kita menggunakan perangkat lunak, yaitu SPSS dan Fuse. Ya. Nanti, tapi yang jelas Anda pahami dulu konsepnya dari video ini. Baik, kira-kira cukup untuk estimasi parameter basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.